dunia yang tidak ada jalan keluarnya. Di dunia kartel, masuk itu mudah, tapi keluar hampir mustahil. Bagi banyak anggota, organisasi bukan sekedar pekerjaan, tapi penjara tanpa jeruji. Mereka hidup di bawah sumpah, diikat oleh uang, kekerasan, dan ketakutan. Sekali seseorang bersumpah setia, hidup dan matinya sudah bukan miliknya sendiri. Sebagian dari mereka bergabung karena kebutuhan. Mereka butuh uang, perlindungan, atau sekedar jalan keluar dari kemiskinan. Tapi begitu terlibat, mereka menyadari satu hal penting, tidak ada pintu keluar dari dunia ini. Kartel memperlakukan anggotanya seperti aset, berguna selama loyal dan diburu begitu berkhianat. Bagi para pemimpin, kaburnya seorang anggota dianggap sebagai penghinaan besar. Bukan hanya soal kehilangan tenaga, tapi juga risiko bocornya rahasia besar, lokasi penyimpanan narkoba, jalur distribusi, sampai daftar pejabat yang disuap. Karena itu, siapapun yang mencoba keluar akan menjadi target. Tidak peduli seberapa jauh mereka melarikan diri, kartel selalu punya cara untuk menemukan mereka. Dan di dunia itu, pengejaran bukan soal waktu. Bisa butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi akhirnya, balas dendam pasti datang. Alasan dibalik keinginan untuk kabur. Tidak semua orang kuat hidup di bawah tekanan konstan. Beberapa anggota kartel mulai merasa lelah setelah bertahun-tahun melihat kekerasan tanpa akhir. Teman dibunuh, keluarga diancam, dan hidup yang selalu berpindah tempat. Sebagian lainnya mulai meragukan keputusannya setelah kehilangan orang yang dicintai karena ulah organisasi itu sendiri. Ada juga yang ingin kabur karena alasan pribadi, ingin melindungi keluarganya, atau ingin memulai hidup baru di tempat yang tak dikenal. Tapi di mata kartel, alasan apapun tidak penting. Meninggalkan organisasi tanpa izin dianggap pengkhianatan mutlak. Dalam banyak kasus, sebelum kabur, mereka mencoba menyembunyikan niatnya. Mereka berpura-pura loyal, menyelesaikan pekerjaan terakhir, lalu menghilang diam-diam, seringkali dengan membawa uang atau informasi berharga. Namun, langkah ini selalu beresiko besar. Kartel memiliki jaringan mata dan telinga di mana-mana, dari sopir truk, petugas pelabuhan, sampai aparat korup. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat pelarian mereka berakhir dalam waktu singkat. Beberapa mencoba mencari perlindungan ke luar negeri atau bahkan menyerahkan diri ke polisi dengan harapan bisa disembunyikan dalam program perlindungan saksi. Tapi program itu pun tidak selalu aman. Karena bagi kartel besar seperti Sinaloa atau Jalisco No Generation, pengkhianat harus dibungkam dimanapun mereka bersembunyi. Pelarian dan pemburuan. Begitu kabar tentang seseorang yang kabur tersebar, kartel segera bergerak cepat. Mereka memiliki satuan khusus yang dikenal sebagai Sicarios de Búsqueda, pemburu manusia yang ditugaskan hanya untuk satu hal, menemukan dan mengeksekusi pelarian. Pelarian pertama-tama dicari lewat jaringan informasi. Mereka mulai dari keluarga, lalu teman, dan siapapun yang pernah berhubungan dengannya. Kartel menggunakan ancaman untuk memaksa orang bicara. Kadang, satu keluarga bisa dibantai hanya karena menolak memberitahu di mana si pelarian bersembunyi. Beberapa dari mereka berhasil bertahan selama berbulan-bulan. Hidup berpindah tempat dari satu kota ke kota lain, mengganti identitas, bahkan bekerja serabutan di luar negeri. Tapi waktu selalu berpihak kepada kartel, karena mereka punya uang, jaringan, dan kesabaran. Dalam beberapa kasus, pemburuan berakhir di depan umum. Ada pelarian yang ditemukan di kafe, di rumah baru, bahkan di tengah kota yang jauh dari Meksiko. Mereka ditangkap, disiksa, lalu dibunuh dengan cara brutal untuk memberi pesan kepada anggota lain. Tidak ada yang bisa meninggalkan keluarga ini. Namun, tidak semuanya berakhir dengan darah. Ada sedikit kasus langka di mana pelarian berhasil hidup tenang. Biasanya karena mereka punya informasi yang sangat berharga dan berhasil bernegosiasi dengan otoritas internasional. Tapi keberhasilan seperti ini bisa dihitung dengan jari. Harga dari sebuah pengkhianatan.
Bagi sebagian besar anggota, kabur dari kartel sama saja dengan menandatangani surat kematian. Mereka mungkin bisa lolos sementara, tapi hidup mereka tidak pernah benar-benar bebas. Setiap pintu yang diketuk bisa menjadi ancaman. Setiap wajah asing di jalan bisa jadi pemburu. Beberapa pelarian hidup dalam ketakutan seumur hidup, berpindah kota, mengganti nama, bahkan memalsukan kematian mereka sendiri. Namun di dalam diri mereka, trauma itu tidak pernah hilang. Mereka membawa rasa bersalah, ketakutan, dan mimpi buruk yang terus menghantui tentang orang-orang yang mereka bunuh atau orang yang mati karena kesalahan mereka. Sementara bagi kartel, memburu pengkhianat bukan hanya soal balas dendam, tapi juga strategi. Setiap eksekusi publik adalah peringatan. Loyalitas dibayar dengan nyawa. Satu orang yang kabur dan dibiarkan hidup bisa membuat ratusan lainnya berpikir untuk melakukan hal yang sama. Karena itu, kekejaman dijadikan alat kontrol. Pada akhirnya, di dunia kartel tidak ada kata pensiun atau keluar. Hanya ada dua cara untuk berhenti, masuk penjara atau mati. Itulah harga dari sebuah pengkhianatan, harga yang selalu dibayar dengan darah. Akhir dari pelarian. Ketika seorang anggota kartel memutuskan untuk kabur dari organisasinya, hidupnya tidak pernah lagi sama. Di awal pelarian, mereka mungkin merasa bebas. Tidak lagi harus tunduk pada aturan brutal, tidak lagi harus melihat darah setiap hari. Namun, kebebasan itu hanya berlangsung sebentar. Di balik layar, kartel tidak pernah melupakan pengkhianatan. Mereka memiliki jaringan luas, dari aparat korup hingga informan yang tersebar di berbagai kota dan negara. Setiap langkah si pelarian bisa terlacak, setiap komunikasi bisa dipantau. Hidup mereka berubah menjadi permainan bertahan hidup, di mana satu kesalahan kecil bisa berarti akhir dari segalanya. Sebagian dari mereka mencoba bersembunyi di luar negeri, mengganti identitas, bahkan bekerja biasa di tempat terpencil. Tapi, bayangan masa lalu selalu membuntuti. Dalam banyak kasus, anggota yang kabur akhirnya ditemukan, dan nasibnya tragis. Kartel sering menjadikan mereka contoh untuk menakuti yang lain agar tidak berani mengulangi kesalahan yang sama. Namun, ada juga segelintir yang berhasil benar-benar lepas. Mereka hidup dalam diam, meninggalkan segalanya, termasuk keluarga dan nama mereka sendiri. Hidupnya tak lagi glamor, tapi setidaknya mereka masih bernapas. Kisah ini menggambarkan satu hal yang pasti. Di dunia kartel, tidak ada kata pensiun atau keluar dengan damai. Sekali masuk, selamanya terikat. Dan bagi yang mencoba kabur, setiap hari menjadi pertarungan antara hidup dan mati.